Mesin induk kapal, main engine, adalah jantung dari sebuah kapal yang berfungsi sebagai sumber tenaga utama untuk menggerakkan baling-baling, propeller, dan menghasilkan daya dorong agar kapal dapat berlayar. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai mesin induk kapal. 1. Jenis-jenis mesin induk. Secara umum, mesin induk kapal dikategorikan berdasarkan kecepatan, putaran, RPM, dan siklus kerjanya. Mesin diesel kecepatan rendah, low speed diesel engine, biasanya merupakan mesin 2 tak, two-stroke, berputar di bawah 300 rpm, langsung terhubung ke baling-baling tanpa memerlukan gearbox reduksi. Sangat efisien dalam penggunaan. Bahan bakar dan umumnya menggunakan heavy fuel oil, HFO, atau minyak berat. Banyak digunakan pada kapal-kapal besar seperti kapal kontainer, tanker, dan bulk carrier. Mesin diesel kecepatan menengah, medium speed diesel engine, umumnya mesin 4 tak, 4-stroke, berputar antara 300-900 rpm. Memerlukan gearbox untuk menurunkan putaran sebelum diteruskan ke baling-baling. Lebih fleksibel dan sering digunakan pada kapal feri, kapal penumpang, atau kapal khusus. Mesin diesel kecepatan tinggi, high speed diesel engine, mesin 4 tak dengan putaran di atas 900 rpm. Lebih ringan dan kompak, sering digunakan pada kapal cepat, kapal patroli, atau yacht mewah. 2. Bahan bakar. Heavy fuel oil, HFO minyak residu yang kental dan murah. Umum digunakan pada mesin kecepatan rendah. Marine diesel oil, MDO, marine gas oil, MGO. Bahan bakar yang lebih bersih dan ringan. Digunakan pada mesin kecepatan menengah tinggi atau saat kapal berada di area dengan regulasi emisi ketat. Dual fuel, mesin modern kini banyak yang bisa menggunakan kombinasi gas alam, LNG, dan bahan bakar cair untuk mengurangi emisi. 3. Komponen utama mesin induk. Silinder piston, tempat terjadinya pembakaran. Turbocharger, meningkatkan tekanan udara masuk untuk efisiensi pembakaran. Sistem pendingin, mencegah mesin overheat. Biasanya menggunakan air tawar yang didinginkan oleh air laut melalui heat exchanger. Sistem pelumasan, memastikan gesekan antar komponen minimal. Propeller shaft, poros yang meneruskan tenaga putar dari mesin ke baling-baling. 4. Tren terbaru. Industri perkapalan sedang bergerak menuju dekarbonisasi. Mesin induk modern kini dirancang untuk menggunakan bahan bakar alternatif seperti LNG, metanol, atau amonia. Dilengkapi sistem scrubber untuk mengurangi emisi sulfur. Integrasi dengan sistem hibrida atau baterai untuk efisiensi energi saat manuver di pelabuhan. 1. Sistem transmisi tenaga, propulsion system. Poros baling-baling, propeller shaft, menghubungkan output mesin ke baling-baling di luar lambung kapal. Bantalan poros, shaft bearings, termasuk cross bearing yang menahan dorongan dari baling-baling. Gearbox, reduksi gigi pada mesin kecepatan menengah tinggi. Gearbox diperlukan untuk 2 sistem bahan bakar, fuel oil system. Tangki harian, daily service tank menyediakan bahan bakar siap pakai. Pompa bahan bakar, memompa HFO MDO ke mesin. Separator purifier, membersihkan bahan bakar dari air dan kotoran sebelum masuk mesin. Heater pemanas, khusus untuk HFO. Bahan bakar harus dipanaskan agar viskositasnya turun dan mudah disemprotkan. Injektor nozzle, menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. 3. Sistem pelumasan, lubricating oil system. Tangki minyak pelumas, low tank. Pompa low sirkulasi, memastikan oli terus mengalir melumasi piston, crankshaft, dan bantalan. Low cooler, mendinginkan oli yang panas akibat bisikan mesin. Filter oli, menjaga kebersihan oli dari partikel logam atau kotoran. 4. Sistem pendingin, cooling water system. Terdiri dari 2 sirkuit utama. Sirkuit air tawar, fresh water, FW. Beredar langsung di dalam blok mesin untuk menyerap panas. Sirkuit air laut, seawater, SW. Mendinginkan air tawar melalui
Heat exchanger, pendingin I'm sentral. so motherfucking Lalu tired dibuang all kembali the ke time. laut. It's true. You're Pompa so sirkulasi motherfucking termostat, tired all mengatur the aliran dan time. suhu pendingin. We're all 5 sistem motherfucking udara, tired all air the system. time. Sistem udara start, starting air. Menggunakan udara bertekanan tinggi, biasanya 30 bar. Dari botol angin, air bottling. Untuk memutar mesin saat pertama kali digunakan. Turbocharger. Menggunakan gas buang untuk memanfaatkan udara masuk, scavenging air. Agar pembakaran lebih efisien. Sistem udara kontrol, untuk mengoperasikan katup-katup pneumatik pada mesin. 6 sistem gas buang, exhaust gas system. Manifold gas buang, menyalurkan asap hasil pembakaran. Boiler gas buang, exhaust gas boiler. Memanfaatkan panas sisa untuk menghasilkan uap air, steam, bagi kebutuhan kapal. Scrubber cylinder, alat pembersih emisi sulfur dan peredam suara. 7. Sistem kontrol instrumentasi. Bridge control, memungkinkan anjungan, brake. Mengendalikan kecepatan dan arah putaran mesin. Engine control room, ECR pusat monitoring parameter mesin seperti suhu, tekanan, dan RPM. Sensor alarm, mendeteksi kondisi abnormal, overheat, low pressure, DLL. 8. Sistem kelistrikan, electrical connection. Generator terpasang, shaft generator. Beberapa kapal memiliki generator yang digerakkan langsung oleh poros. Mesin induk untuk menghasilkan listrik tambahan. Starter motor listrik, sebagai alternatif atau pendamping sistem start udara. Salam saya, Iskandar Pope. Cara kerja mesin induk kapal dalam mentransmisikan tenaga melalui gearbox hingga menggerakkan propeller. 1. Alur transmisi tenaga, power transmission flow. Proses penggerakan kapal dimulai dari pembakaran di dalam mesin induk yang berakhir pada dorongan air oleh baling-baling. Alurnya adalah sebagai berikut. Mesin induk, main engine. Coupling fleksibel, flexible coupling. Gearbox, reduction gear. Poros baling-baling, propeller shaft. Bantalan aksial, thrust bearing, 2 propeller, baling-baling. 2 cara kerja mesin induk menghasilkan tenaga pembakaran. Bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder yang berisi udara bertekanan tinggi, menyebabkan ledakan terkendali. Gerak bolak-balik putar. Ledakan ini mendorong piston bergerak naik turun, gerak translasi. Gerakan ini diteruskan melalui connecting rod ke crankshaft, mengubahnya menjadi gerak putar, rotasi. Output poros utama, crankshaft berputar dengan kecepatan tinggi, RPM. Namun torsi, gaya putirnya belum optimal. Untuk memutar baling-baling besar secara langsung. 3 peran kritis gearbox, marine reduction gear. Gearbox adalah komponen vital yang menghubungkan mesin ber-RPM tinggi dengan baling-baling. Yang membutuhkan RPM rendah, cara kerjanya mengikuti reduksi kecepatan, speed reduction. Menggunakan susunan roda gigi, pinion gear kecil dan roll gear besar. Untuk menurunkan putaran mesin, misalnya dari 500 RPM menjadi 81-20 RPM. Semakin besar rasio gigi, semakin rendah output RPM-nya. Peningkatan torsi, torque multiplication sesuai hukum fisika. Ketika kecepatan putaran diturunkan, maka torsi akan meningkat secara proporsional. Torsi tinggi inilah yang dibutuhkan untuk memutar baling-baling. Raksasa melawan hambatan air. Reversing, mundur pada beberapa jenis gearbox. Terdapat mekanisme coupling gesek atau hidrolik yang memungkinkan arah putaran poros keluaran. Dibalik tanpa harus mematikan atau membalik. Putaran mesin induk itu sendiri. Ini memungkinkan kapal mundur dengan mulus. Penyerapan getaran, gearbox juga berfungsi meredam getaran torsional dari mesin agar tidak merusak poros baling-baling. 4. Mekanisme penggerakan propeller. Setelah tenaga melewati gearbox, proses selanjutnya adalah poros baling-baling, shaft line. Poros baja yang panjang meneruskan
Bantalan aksial, thrust bearing. Komponen ini sangat penting karena menyerap gaya dorong. Thrust yang dihasilkan baling-baling. Gaya dorong ini kemudian diteruskan ke struktur kapal, sehingga kapal bisa bergerak maju mundur. Bukan hanya memutar porosnya saja. Rotasi baling-balingnya berputar akan mencengkeram air dan melemparkannya ke belakang untuk maju atau ke depan untuk mundur. Berdasarkan hukum 3 Newton, aksi reaksi. Gaya tolak air inilah yang mendorong kapal bergerak. Catatan penting, lambung kapal menuju bagian buritan. Tidak semua kapal menggunakan gearbox. Kapal-kapal besar seperti tanker atau kontainer modern sering menggunakan mesin diesel kecepatan rendah. Low speed 2 stroke. Yang terhubung langsung, direct drive, ke baling-baling tanpa gearbox. Karena mesin jenis ini sudah berputar sangat pelan, di bawah 100 rpm, dan memiliki torsi bawaan yang sangat besar. Gearbox umumnya wajib digunakan pada mesin kecepatan menengah, medium speed, dan tinggi, high speed.